Kan, oke, sistem sekarang ini terganggu. Sekarang kami pengen tahu, apakah dana DAU ini bulan ini aja keluar? Yang untuk terkait dengan APBK kami ini, apakah hanya bulan ini keluar? Itu pertanyaan kami. Kalau memang tidak, kemana selama ini? Itu aja dulu pertanyaannya satu. Coba dijelaskan dulu. Jadi gini ya, kita bulan tahun ini membayar dana desa 6 bulan tahun 2023. Utang 2023 itu sudah kita bayar di tahun ini. Dan yang kita bayarkan di 6 bulan tahun ini adalah uang tahun ini. Itu boleh paham ya? Jadi kalau uang desa tahun ini ada 100 juta, maka kita pakai kena 60 juta membayar utang di tahun 2023. Maka uang yang 100 juta untuk desa tahun ini itu sudah termakan 60 juta. Sisa 40 juta. 40 juta inilah yang akan menjadi beban 12 bulan. Jelas tidak cukup. Jelas tidak mencukupi. Itu salah satu penyebab. Kemudian yang kedua, kenapa tidak berjalan bulan ke bulan? Memang begitu, karena DAU kita tidak setiap bulan itu utuh. Kadang-kadang bulan ini ditransfer 19M. Kadang-kadang bulan depan ditransfer 21M. Nah, jadi penerimaan DAU kita per bulan itu tidak utuh, tergantung bagaimana laporan kita dan bagaimana peruntukan yang kita gunakan. Nah, untuk setiap bulan kita menerima DAU itu 19,5M. Gaji PNS 13M. PEN 2,5M. Sudah berapa? Sudah 15. Tinggal 4M. 4M ini di sini adalah TU kantor-kantor. Belum lagi PJU lampu jalan. Belum lagi kita menggunakan dana-dana lain yang memang untuk kepentingan kantor pun tipis. Nah, makanya untuk bulan ini kami pending dulu, jangan dulu bayar, supaya bisa menutupi dana desa 2 bulan. Nah, kemudian kantor-kantor yang butuh hari ini kami pending dulu, hanya yang bisa kami akomodir gaji PNS dulu. Untuk kegiatan kantor, yang sifatnya utang-utang SKPK, kami pending dulu. Kalau itu kami telusuri, kami bayarkan, maka dana desa juga nggak bisa dibayar. Nah, memang kita posisinya keuangan kita gali lubang, tutup lubang. Nah, itu salah satu penyebabnya supaya kita tidak bisa membayarkan setiap bulan. Dan kemana DAU itu? Nggak kemana uang itu? Nggak mungkin uang itu digunakan yang lain. Pasti penggunaannya akibat keuangan sekarang juga sulit. Butuh hari ini uang, sementara uang yang datang uang belas. Nah, itu pun kenapa kita ditemukan kemarin 44 miliar yang kemarin juga heboh di tahun 2004, itu sebenarnya dana otsus yang kita gunakan untuk pembayaran dana lain. Nah, kenapa? Ya karena begitu, memaksa juga. Nah, inilah kalau kita bayarkan 6 bulan sisa dari dana desa, uang dari mana? Jauh nggak bisa. Oh, kita pakai ke dana otsus, nanti muncul lagi masalah tahun depan bahwa dana otsus tak terbayar. Nah, jadi itu salah satu penyebab supaya dana desa ini nggak bisa kita penuhkan. Memang seperti ini. Hanya 2 yang bisa menutupi persoalan. Pertama, PAD kita meningkat. Pendapatan asli daerah kita meningkat. Jangan kita meningkat, PAD kita hari ini turun. PAD kita targetkan 80 miliar, hanya dapat 60 miliar. 20 miliar itu penyumbang defisit. Yang kedua, kita mendapat bantuan keuangan cuma-cuma. Nah, sampai pada hari ini kita belum pernah mendapat bantuan keuangan yang kita usulkan ke provinsi. Ya jangankan untuk ke provinsi, orang provinsi belum minta uang. Apalagi kita kemarin dihadapkan dengan pilkada yang hampir 23M
dana itu kita gunakan untuk keperluan pilkada. Itu semuanya bersumber dari dana daun. Dana daun yang kita siapkan 23M untuk pilkada, habis dari situ. Mudah-mudahan ya tahun depan bisa tertolong. Nah, jadi saya pikir itu salah satu penyebabnya. Bukan berarti dana daun itu nggak ada nggak dibayar, nggak mungkin nggak dibayar. Kalau bisa sukses kenapa sih nggak bisa? TPP PNS saja pun sekarang baru berbayar per bulan. Dua. Baru 2 bulan dari 9 bulan yang kita siapkan anggarannya. TPP PNS hanya 2 bulan yang bisa kita bayar. Nah, 6 bulan lagi menjadi utang tahun depan. Baik Pak Sekda. Jadi saya pikir itu ya salah satu penjelasannya supaya jangan berpikir uangnya ada kok nggak dibayar kan tidak. Bukan tidak. Memang ada uang. Kami bertanya lagi nih Pak Sekda. Tadi Pak Sekda bilang uang itu menutupi lampu JPU. Apa? Kan tadi bilang Pak Sekda tadi ada menutupi lampu JPU. Lampu jalan. PJU. Setahu kami lampu pun sekarang mati. Satu. Yang kedua, kami di bulan April 2023 itu dijanjikan kepada kami setiap bulannya dibayar honor kami. Berarti siapa yang berjanji kepada kami? Orang-orang pembesar di Kota Sibu Salam ini. Pada tahun kemarin itu. Tetapi sampai sekarang inilah kejadiannya. Ya kenapa dijanjikan kepada kami? Kami tidak mengharap setiap bulan kok. Kami juga tidak berharap bayar penuh di setiap tahun. Tetapi kenapa kami yang selalu jadi anak tiri? Posisinya sekarang ini sudah Desember 2024, hanya 3 bulan yang kami terima. Oke, kita tarik kembali ke 2023. Kawan-kawan yang lain sudah terrealisasi. Saya sampai bulan kemarin baru saya terima. Jadi, kan ini pertanyaan janggal bagi kami ini. Kalau uang, ya makanya kami pertanyakan uang DAU ini apakah setiap bulan turun? Apakah memang hanya bulan ini dalam tahun ini? Oke, kata Pak Sekda tadi dibayarkan kemarin 2-3 bulan, Januari, Februari, Maret, oke, dibayarkan utang kami. Jadi sisanya uang kami itu kemana? Kan kami tidak berharap penuh, bukan minta dibayar penuh. Tapi kan begini dulu baru kita dapat penjelasannya. Kami datangi keuangan, belum ada perintah. Kami datangi Pak Sekda, belum turun uang. Kami hadapkan juga sama Pak BJ, tanya sama Sekda. Kami ini bola-bola. Makanya kami pertanyakan banyak pertanyaan bagi kami ini. Kenapa kami yang paling bawah ini yang paling ditindas? Kami izin Pak Sekda, mungkin dalam forum ini kalau tidak ada dihadirkan pihak keuangan, walaupun si Sari ini sebagai ini tadi, Kaban atau sekretaris yang wewenang di sana harus dihadirkan di sini. Biar kami ini nanti sampai di sana, oh Pak Kaban lagi DL. Kami di sana udah beberapa kali itu menanyakan. Apa tanpa Pak Kaban bisa cair? Kan harus ada pengantar juga. Si Dede tadi mana si Dede? Kaban cair? Kami di sana dia belakang belum ada perintah. Orang ICDR saya bahkan saya pura DL. Berarti bisa dipastikan mana Kalau sistem bisa enak. sistem bisa Allah sampai malam kami tunggu kalau bisa. Walaupun nanti DL Kaban kan kalau pengantar bisa teken padas. Berarti endang balut instruksi langsung kan? Weh. Orang ngelot. Oh, udah Minta dihadirkan di sini Kaban sama sekretaris. Nanti sampai di sana juga sama di belakang nggak ada perintah. Ya begini Bu, aku mohon maaf. Eh, Pulang nahan kita selesai hendak, kok ada kami ya? udah tarik Pak. Pokoknya nahan kok kita siap SP2D. Kalau ada nan Pak Kaban, Pak Das yang meneken. Siapa yang membuat SP2D? SP2D penguji. Yang membuat siapa? Yang memerintahkan membuat itu siapa? Nanti saya yang memerintahkan Pak SP2D. Berarti belum ada perintah.
sekarang bukan buat Pak masalah perintah, sekarang sistem kita nggak bisa. Ini pengajuan kami dari bulan berapa nih? Iya Pak, tadi kan udah dijelaskan. Enggak, saya tanya dari bulan berapa Iya ini? udah jelas. Sekda tadi. Enggak, aku nanya sama kau, dari bulan berapa ini? Bapak marah. Bapak kan udah dijelaskan begitu tersedia uangnya, baru kita proses. Nah, kalau nggak tersedia uang gimana kita proses Pak? Kan gitu tadi dibahas Pak Sekda. Ya. Jadi begini ya, saya pikir udah di sini. Sekarang Mas Adi sudah menjamin bila sistem sudah dibuka. Nah, kalau kalian mau nanti mengawal silahkan beberapa orang komunikasi dengan Sadi. Kalau sistem sudah dibuka, maka SP2J itu beliau bertanggung jawab untuk menerbitkan, memerintahkan kepada anggota. Terkait SPN, kalau misalnya kepala keuangan di sini ada sekretaris yang akan menandatangani. Nah, sekarang persoalannya tinggal SIPJ itu terbuka jam 3 kita proses. Baik Pak Seda, poinnya kami rasa kami sudah dapat. Ya. Kemudian kesepakatan hari ini disaksikan teman-teman wartawan, Ya. ada dari pihak kepolisian. Ya. Harus Pak Seda akui ada kelalaian karena pengajuan kami ada beberapa bulan. Kemudian mesti kami datang secara beramai-ramai baru perintah itu dilaksanakan. Pun demikian kita ambil posisi tengah. Kami terima, kami menunggu sistem terbuka. Kami rasa tidak perlu kami kawal. Media sudah saksikan. Tapi menjadi catatan keras kepada Pak Seda dan kepada siapapun pengambil kebijakan di sini tertinggi. Kami tadi dengar penyampaian ketua kami, dana desa kami dialihfungsikan untuk pembayaran PJU tanpa berkoordinasi. Ini kami rasa PJU apa? Tapi tadi kita Tapi Bukan begitu. Makanya ini persepsi. maka tolong Jadi sampaikan begini. informasi itu dengan Daun benar kita dan jelas. itu masuk 19 ini ya. Biar menjelaskan. Di bulan kemarin daun kita masuk 19.500. kalau ada uang untuk apa kita tahu. Cuma sekarang uang kita nggak ada ya itu yang kita. Bagaimana cara terus bawa apa semua. Mana. miliar. Gaji bulan November 12,7 miliar. Rapel gaji 8% 1,3 miliar. TPP Juni PNS itu hanya kena 2 bulan 1,8. Itu bulan kemarin ya. Baru pokok pen bulan Oktober 1,964 miliar. Bunga pen bulan Oktober 268 juta. GU BPBD honor pemadam 166. GU DLHK honor penyapu 254. Kemudian untuk rumah sakit RSUD 594 honor. Hutang BPJS seharusnya kita bayar, nggak ada uang. PJU bulan April, lampu jalan bulan April, seharusnya kita bayar, nggak ada uang. Nah, sisa uang kita 398 juta. Itu di bulan kemarin. PJU, BPJS, kegiatan-kegiatan pendukung pilkada nggak ada. Nah, begitu kemarin ada masuk uang, saya perintahkan tidak ada pembayaran lain. Selesaikan persoalan dana-dana pendukung pilkada. Nah, makanya kemarin ada rakor, ada dinmas, ada apa. Uangnya nggak ada itu. Nah, cuma digunakan. Alhamdulillah, proses pilkada selesai. Nah, hari ini masuk jauh kita. Dalam hitungan hanya gaji PNS dan desa. PJU bulan April kemarin belum bayar, ya belum bayar. Nanti kalau mati lampu, Bapak paham.
belum dibayar. Belum lagi kalkulator ini. Di kalkulator nggak ada uang. Honor kalkulator belum dibayar. Karena prioritas desa sebagai Kalau boleh Pak, Pak? saya akan menghormati sedikit Pak. Boleh kami. Di 2023 kami menerima 6 bulan Pak. Ya. Jadi di 2024 kalau ini dibayar 2 bulan, berarti kan 5 bulan. 5 bulan. Berarti kan kurang 1 bulan. Ya kalau boleh mohon Pak diupayakan yang 1 bulan ini agar Oke. kita tidak terutang lagi. Artinya begini, kalau adanya uang untuk apa kami tahan? Kemarin mau kami bayar 3 bulan, tidak akan lihat. Tapi apa perintah? Dana pilkada tidak boleh nggak dibayar, bayar dulu. Akhirnya apa? Tergerus. Panwaslu bayar 3 miliar. Nggak boleh kita bayar 2 miliar dulu. Satpol PP, Linmas, bayar baju. Nggak boleh kita berutang. Karena kalau berutang, nggak dibeli baju. Nggak ada pilkada. Hanya kami yang boleh ya Pak. Artinya apa? Bukan berarti kami ini tidak memikirkan. Cuma dengan kondisi kita juga harus dipaksa menyelesaikan kewajiban pilkada. Keep 29 miliar bayar. Kalau bisa kita bayar 10 miliar, mungkin ini bisa dibayar untuk apa lagi? Tidak bisa. Valuasi 3 miliar bayar. Pengamanan kepolisian bayar. Dan bayar. Semuanya harus prioritaskan. Semuanya itu bersumber dari dana jauh. Jadi ini mohon Bapak pahami, bukan apa-apa. Sehingga kepala SKPK juga sekarang mengeluh. Listrik ini juga mau mati. Oke lah Pak, kalau gitu saya kira Ya. sudah selesai. Kalau misalnya keuangan kita ada nanti, kenapa tidak? Kenapa kita butuh? Kenapa enggak perlu kita bayar tahun ini? Kita bayar tahun depan. Utang ya. Cuma persoalannya kita paksakan pun nggak bisa. Nah, itulah kondisi keuangan kita. Izin Pak Seda. Beberapa bulan yang lalu kita kan udah ada di hasil DPR, Pak. Kalau saya nggak silap, udah ada sekitar 6 bulan. Bahwa setiap masuk saudara tahu yang prioritaskan adalah nanti perangkat desa. Kan itu yang kita sepakati. Nah, hari ini kami mohon bahwa ini jadikan 3 bulan. Apapun ceritanya, supaya kurang bayar kami nanti di 2025 6 bulan. Saya rasa kami sudah tahu semua, ini dari awal 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena uang nggak cukup. Ini udah melewati berapa bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Berarti kami mohon. Ini kami mohon ini 3 bulan. Supaya nanti kurang bayarnya di 2025 jadi 6 bulan seperti biasa. Jangan kita atrek. Ini kalau 5 bulan kan atrek nih. Ya soal mengenai masalah keuangan nggak cukup juga masalah atur itu mungkin bukan karena kami. Yang sekarang kami mohon ini pencairan ini 3 bulan. Ya kan Pak kan? 3 bulan. Kami tidak mau tahu permohonan kami. Karena kenapa? Dari awal sudah kami sampaikan bahwa kami itu adalah bekerja itu siang malam Pak Jeddah. Dan kami ini, maafkan kami, bukan kehendak kami. Ini adalah perangkat desa yang menagih. Sebatas mana pertanggungjawaban kepala desa terhadap mereka, pada kami tentang masalah honor. Kalau kepala desa ada malunya lah jadi begini. Tapi perangkat desa itu sudah 9 bulan. Kalau ini nggak kami laksanakan, berarti kami nggak ada tanggung jawab terhadap perangkat desa. Kan begitu. Bukan nanti, jangan nanti berpikir bahwa kami kepala desa menginginkan seperti ini. Ini kan memalu-malukan pemerintah daerah. Enggak. Ini adalah perangkat desa yang sudah setiap hari mungkin sudah menagih bagaimana pertanggung jawab kami selaku pimpinan di desa tentang masalah honor mereka. Ini penyampaian kami terakhir. Sekian dan terima kasih. Oke. Jadi kan begini kan, apa yang menjadi permohonan itu memang sudah menjadi sebuah pemikiran kami. Dan enggak perlu disampaikan sebenarnya itu, minimal kalau pun kita enggak meningkat 6 kemarin jadi 7, ya minimal bertahan. Kan itu persepsi kita. Kalau kemarin kita utang 6 bulan, ya minimal itu bertahanlah untuk tahun depan 6 bulan.
Kan begitu kan? Ya kalau bisa, kenapa tidak? Ya buat 5 bulan, utang 5 bulan, berarti ada peningkatan 1 bulan. Dan itu memang udah kami pikirkan. Cuma lagi-lagi kembali kepada kondisi keuangan kita yang memang ya kita paksakan pun tidak bisa. Namun apa yang menjadi permohonan Bapak tentang untuk tahun ini minimal sama, ya saya pikir dalam rumus itu kalau sama dengan kemarin rugi dia itu, apalagi kurang. Tapi ini pun kami coba melakukan pemetaan keuangan yang jelas hari ini kondisi keuangan yang sudah kita siapkan itu ada 2 bulan. Ya mudah-mudahan dalam perjalanan ke depan bisa kami upayakan untuk menambah 1 bulan. Berarti kita berutang tahun depan tetap seperti tahun kemarin 6 bulan. Jadi saya pikir Bapak Ibu sudah selesai dokumennya, silakan dikrosek kembali dan nanti hari ini keuangan standby melihat ukuran nanti begini. Kalau PNS sudah gajian, berarti SIPD sudah buka. Kami juga PNS hari ini belum gajian. Kenapa? Karena terkendala dengan itu. Jadi kalau kami sudah buka, PNS sudah bisa gajian, berarti SIPD sudah bisa dibuka dan sama dengan desa. Saya pikir itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun pendamping kami ini tidak menyempurnakan atau menyenangkan, tapi itulah kondisi yang ada. Dan miskomunikasi yang terjadi seperti tadi, perintah-perintah itu nggak ada. Ya, saya dari awal waktu update datang sudah saya bilang bahwa ini kita kondisikan di akhir bulan. Itu saya sampaikan. Dan sisa hari saya perintahkan untuk bulan ini desa disiapkan. Makanya kemarin begitu ada uang, itu setiap bulan saya pantau. Ini nggak bisa Pak. Kalau 1 bulan bisa, jangan 1 bulan. Nggak mungkin itu masih karena SPJ-nya sudah dibuat 3 bulan. Malah ini saya upayakan hari itu bisa 3 bulan. Tapi kondisi jauh kita yang masuk hari ini, setelah dikrosek tadi, untuk 2 bulan kita selesaikan. Permohonan untuk 1 bulan itu juga menjadi PR kami. Karena bagaimanapun ya ini kita uang juga. Kalau kita uang nggak ada gimana dipasangkan? Dia di sini aja Pak Sekda. Kalau memang ini kita bisa direalisasikan selama 3 bulan, kami juga nggak bisa menerima Pak Sekda. Itu aja. Bagaimana? Kalau tidak 3 bulannya diproses, kami juga nggak bisa menerima kan. Ini bukan maju malah mundur. Itu yang kami inginkan. Ya. Kok dari tahun-tahun kemarin itu balance lah 6 bulan. Ini kok jadi turun. Kita juga harus Tapi kalau memang gini-gini terus, harus juga evaluasi bahwa tahun ini kita ada posisi keuangan yang sangat stagnan. kami cukup paham dengan situasi Pak Sekda. Bahwa kondisi pilkada membuat anggaran kita tergerus, itu juga harus pahami. Posisi pemerintah buat si Malakama. Pilkada harus diselesaikan dengan anggaran yang tersedia. Makanya kami waktu melakukan provinsi di Jakarta, lulus semua daerah. Kami berharap ada subsidi dari pemerintah pusat atau provinsi terhadap pilkada. Tapi nggak ada. Semuanya dibebankan kepada daerah. Sementara kita kondisinya seperti ini. Jadi mau tidak mau, perintah. Zoom meeting itu langsung Mendagri, langsung Pangdam, Gubernur menanyakan, Salah bagaimana? Kemarin kita udah dapat catatan merah, terlambat membayar uang ke pilkada. Berapa kali kita ditimur? Tapi ya dengan segala sikap harus dilakukan. Jadi saya pikir bukan kondisi tahun ini memang harus dipahami, karena kita berhadapan dengan situasi agenda nasional yang juga wajib dan mengikat untuk kita. Untuk proses 3 bulan ya silahkan. Yang jelas hari ini kita mampu 2 bulan. Jadi pasang ke 3 bulan nggak bisa. Cuman kalau memang nanti ada harapan yang kita lakukan di minggu kedua, ketiga ada uang yang harus kita keluarkan, dan kita coba. Kita hidup pending waktu barang sadar ini.